Selamat datang di channel Siar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Halaman 88 betul? Sama nggak halamannya? Soalnya yang punya saya ini versi daminya 88, bener nggak? Bukti ketidakbermulaan Allah. Benar, berarti halamannya sama. Arabnya di halaman 3, penjelasannya ada di halaman 88. Dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir kita membahas tentang bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara termudah untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, sekali lagi, lihat ke sini. Alam itu ada dari ketiadaan. Namanya premis minor. Ntar kamu belajar logika, ntar kita belajar logika ya. Premis mayor, segala sesuatu yang ada dari ketiadaan itu ada yang mengadakan. Kesimpulan itu konklusi bahasa logikanya. Alam itu ada yang mengadakan. Terakhir kita katakan, kalau yang mengadakan alam ini siapa? Yang jelas bukan alam. Karena sesuatu tidak mungkin menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Jawabannya tidak ada lain kecuali sosok yang berbeda dengan alam, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang beginian nih, yang rumusan dalil begini, sering dikenal dengan dalilul huduts. Dalil al-huduts. Kalau bahasa kerennya, argumen kosmologis. Argumen kosmologis itu menjadikan kebaruan alam sebagai sebab atau sebagai alasan untuk membuktikan keberadaan pencipta. Jadi yang menjadi alasan utama adalah ini nih. Ada dari ketiadaan. Karena alam ini ada dari ketiadaan, maka kita simpulkan berarti dia ada yang mengadakan. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya lebih masuk akal begini ketimbang kita nggak percaya Tuhan, ya kan? Kalau misalnya Tuhan kita katakan tidak ada, terus alam ini adanya bagaimana? Siapa sebab di balik keberadaan alam itu? Argumen kosmologis atau dalil kebaruan, ya. Argumen kosmologis dari kata kosmos. Kosmos itu artinya alam. Jadi karena dalil ini mendasarkan kesimpulannya pada kebaruan alam, bahwa alam itu ada dari ketiadaan, maka dia disebut sebagai argumen kosmologis atau dalilul huduts. Ingat ini baik-baik ya. Bagaimana rumusannya? Alam itu ada ketiadaan. Ini ilmuwan sudah banyak membuktikan bahwa alam itu ada permulaannya. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan pasti ada yang mengadakan. Ini berlandaskan pada hukum sebab akibat. Ingat ini ya. Sebab akibat, di mana ada sesuatu yang tadinya nggak ada kemudian ada, pasti ada yang mengadakan. Dan kehidupan sehari-hari mengamini itu. Bangunan ini tadi yang nggak ada, kemudian ada. Masuk akal kalau ada yang bilang bangunan ini menyusun dirinya sendiri? Tidak. Ada banyak benda, ada banyak makhluk yang tadinya tidak ada, kemudian ada, kita katakan ada sebabnya. Karena alam ini juga tadinya tidak ada, kemudian ada, berarti dia harus ada sebabnya. Lebih masuk akal mengamini sebab itu ketimbang menafikannya, ya kan? Satu, dalilul huduts, alam itu ada dari ketiadaan, segala sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Alam itu ada yang mengadakan. Rumusan bahasa Arabnya gimana? Al-alamu
hadithun. Wa kullu hadithin lahu muhdithun. Kesimpulannya al-alam lahu muhdithun. Alam itu ada dari ketiadaan. Hadis apa artinya hadis? Baru. Baru itu maksudnya apa tadi yang saya katakan? Ada dari ketiadaan. Alam itu ada dari ketiadaan. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Kesimpulan alam itu ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, ini namanya dalilul hudus. Ingat ini. Kalau saya bilang dalilul hudus atau argumen kebaruan alam atau argumen kosmologis, begini rumusannya. Alam ada dari ketiadaan. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Kesimpulan alam ada yang mengadakan. Oke. Sekarang ada argumen yang kedua. Ya. Saya cukup jelaskan dua argumen aja. Argumen itu maksudnya alasan atau dalil. Karena ini untuk kelas pemula. Kelas atas nanti beda lagi. Ada yang kedua dalilul imkan. Dalilul imkan. Dalil imkan. Yang disebut argumen ontologis. Istilah lainnya the argument of contingency. Argument of contingency. Contingency. Contingency itu artinya kemungkinan. Dah kita sebut argumen kemungkinan ya. Argumen kemungkinan atau argumen ontologis. The argument of contingency atau from contingency. Bagaimana bunyinya? Lihat di sini. Premis minor. Alam itu adalah sesuatu yang mungkin. Ingat, kalau kita sebut mungkin maksudnya apa? Ini kata kuncinya nih. Sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi. Semua orang sepakat ini, ya kan? Bumi ini harus ada nggak? Nggak. Harus tiada? Nggak juga. Bisa jadi ada, bisa jadi. Alam semesta ini begitu. Premis minor. Premis mayor. Segala sesuatu yang mungkin itu butuh kepada sebab di balik keberadaannya. Konklusi apa tadi? Kesimpulan. Alam itu butuh kepada sebab di balik keberadaannya. Lihat. Ini argumen kemungkinan atau dalilul imkan. Lihat. Tadi dalil hudus mendasarkan kesimpulannya pada kebaruan alam. Bahwa alam itu ada dari ketiadaan. Kalau sekarang kemungkinan alam. Nih, ini kata kuncinya nih. Bahwa alam itu sesuatu yang mungkin. Saya pernah kasih permisalan dengan dua timbangan yang setara begini. Kalau tiba-tiba yang satu jadi lebih berat, berarti ada mungkin nggak ada timbangan tadinya setara, kemudian terberatkan tanpa adanya sebab apapun. Mungkin nggak? Alam semesta ini tadinya bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Manakala dia ada, butuh kepada sebab di balik keberadaannya. Dan ini lagi-lagi berdasarkan pada hukum akal, yaitu hukum sebab akibat. Ingat, hukum sebab akibat ini istilah ilmiahnya apa? Kausalitas. Ingat ini baik-baik ya. Kausalitas. Kalau saya menyebut kausalitas, itu artinya hukum sebab akibat. Di mana ada akibat pasti ada sebab. Jadi masing-masing dari dalil imkan atau dalil hudus, argumen kosmologis, argumen kemungkinan atau argumen ontologis, itu melandaskan pada hukum kausalitas atau sebab Ada orang berakal yang bisa mengingkari hukum kausalitas? Nggak ada. Karena setiap hari aja kita mengamini itu. Kamu ngeliat teman kamu galau. Mungkin gak itu galau sekonyong-konyong tanpa ada sebab? Pasti ada sebabnya, ya kan? Ketika ngeliat teman kamu senang, wah, nggak biasanya. Ada sebabnya nggak? Ada sebabnya. Dikasih duit sama orang tuanya 500.000.
tumben-tumbenan. Senang dia. Ada sebabnya. Jadi sangat lebih masuk akal kita mengatakan Tuhan itu ada ketimbang mengatakan Tuhan tidak ada. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan argumen ini terlihat tuh bahwa kesimpulan yang menyatakan alam itu ada sebabnya jauh lebih masuk akal ketimbang kesimpulan yang mengatakan alam tidak ada sebab. Lihat, yang menjadi jantung dari argumen ini adalah kemungkinan alam. Contingency bahasa Inggrisnya, kemungkinan. Jadi alam itu mungkin bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Sekarang dia ada, berarti ada sebabnya. Dan sebabnya sekali lagi bukan alam. Sebabnya ini apa? Nah, ketika dikatakan sebabnya ini apa, bisa tapi sebabnya bukan Tuhan. Terus apa dong? Kalau kamu menyebut A misalnya. Kita tanya sekarang, ini wujud A ini bergantung sama yang lain apa enggak? Oh iya, dia juga bergantung sama yang lain. Ya terus saja begitu. Siapa sebab dibalik A ini? B. Terus yang B ini wujudnya bergantung sama yang lain apa enggak? Bergantung. Oh berarti kita nanya lagi, siapa sebab dibalik B? C. C ini bergantung sama yang lain apa enggak? Bergantung kepada yang lain. D. Terus seterusnya. Kalau kita enggak berakhir pada satu wujud yang, masih ingat dengan istilah ini? Wajibul wujud. Kalau kita nggak berakhir pada satu wujud yang wajib, yang tidak disebabkan oleh yang lain, alam ini nggak bakal ada, ya kan? Masih ingat permisalan saya bilang dulu dengan makanan. Saya bilang sama Jaris, jangan buka nasi kamu kecuali setelah dia. Kamu jangan buka nasi kotak kamu kecuali setelah dia. Kamu jangan buka nasi kotak kamu kecuali setelah dia. Sampai nggak ada ujungnya. Ada yang buka nasi nggak itu? Nggak ada yang buka nasi. Jadi kalau silsilah alam, silsilah sebab akibat ini, A bergantung kepada B, B kepada C, C kepada D. Gak berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan, yaitu Tuhan. Kalau gak berakhir pada Tuhan, maka alam ini gak bakal ada. Paham? Karena alam ini ada, berarti ada sebab utama. Sebab utama yang menjadi apa? Sebab utama yang melahirkan alam semesta dan dia gak bergantung sama yang lain. Karena kalau dia bergantung sama yang lain, sebab utama ini kalau bergantung sama yang lain, dia menjadi bagian dari alam. Gak ada ujung-ujungnya kalau begitu. Lebih masuk akal kita katakan, ada satu wujud yang tidak bergantung kepada wujud yang lain, dan dialah sebab utama dibalik keberadaan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua argumen atau dua dalil terkait keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang pertama, dalilul hudus, itu sering digunakan oleh para mutakallimun. Mutakallimun artinya ulama ahli akidah ya. Kalau yang kedua sering digunakan oleh para filsuf atau falasifah. Falasifah menggunakan dalil imkan, kallimun dalilul hudus. Sekarang saya akan berikan 4 istilah. 4 istilah ini penting, tolong disimak baik-baik ya. Kalau kamu paham 4 istilah ini, gak akan ada celah bagi siapapun untuk meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Hukum kausalitas atau qanun al-illiyah. Nih ya. Kedua, tarjih bila mirajih. Gimana tarjih bila mirajih itu penguatan tanpa adanya penguat. At-tarjih istihalat at-tarjih bila murajjih. Istihalat tarjih bila murajjih. Ketiga, lingkaran setan. Istilah Arabnya daur. 4, tasalsul. Regresi yang tidak terbatas atau tasalsul. Udah saya jelasin itu ya, di buku saya udah ada 2 diantaranya, daur dan tasalsul. Ini istilah gampangnya kita sebut aja tasalsul. Saya akan jelaskan secara ringkas kali ini buat pemula. Lihat sini, hukum kausalitas.
yang mengatakan bahwa setiap akibat pasti ada Kalau orang percaya hukum ini, udah pasti dia akan percaya Tuhan. Karena alam ini tadinya tidak ada. Sekarang dia, tuh. Orang percaya pada kausalitas, buktinya apa? Kamu nggak mungkin bilang sama saya, ini kursi buat dirinya sendiri, ya kan? Pasti ada yang buat. Kalau kamu tiba-tiba sakit, kamu akan bertanya-tanya, ini gara-gara apa? Iya nggak? Karena kita percaya pada hukum sebab akibat. Ada Indomie, tadinya kering, tiba-tiba kemudian mengembang. Ada sebabnya gitu? Ya ada sebabnya. Jadi kehidupan sehari-hari kita mengamini hukum yang pertama, yaitu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau orang percaya ini, maka mau tidak mau dia harus menyebutkan apa sebab dibalik keberadaan alam semesta. Satu. Kedua, penguatan, mustahilnya penguatan tanpa adanya penguat. Ini namanya tarjih bila murajih. Tarjih itu artinya penguatan bila murajih tanpa adanya sebab penguat. Kayak tadi itu dua timbangan tuh. Tuh lihat nih. Nih, setara nih. Kalau sekarang ini terkuatkan, mungkin nggak tanpa adanya sebab? Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Itu namanya tarjih bila murajih. Tarjih bila murajih itu adalah penguatan tanpa adanya penguat. Mungkin atau mustahil itu? Mustahil. Karena itu mustahil, maka alam semesta harus ada sebabnya. Tuh, lagi-lagi itu sebetulnya penguatan dari hukum kausalitas. Bahwa kalau kita percaya hukum sebab akibat, gak mungkin ada sesuatu, tadinya bersifat setara, kemudian yang satu terberatkan tanpa adanya sebab. Itu yang dimaksud dengan istihalat tarjih bila murajih. Mustahil, mustahil. Yang ketiga daur. Daur ini bergantungnya sesuatu kepada sesuatu yang bergantung kepada dirinya. Lihat sini. Tawaqquf syai' ala ma yatawaqqafu alaih. Lihat sini. A, B. Nih lihat nih. Otak kamu gunain. Kalau ada orang bilang A bergantung kepada B, tapi B juga bergantung kepada A, mungkin apa mustahil itu? Ini kayak gini nih. Ini bayangin aja ya. Lebih gampang. Zaid sama Jaris. Zaid diadakan oleh Jaris, tapi Jaris juga diadakan oleh Zaid. Mungkin apa enggak itu? Masuk akal enggak? Jadi si Zaid saya bilang, dia itu diadakan oleh Jaris. Lah masalahnya si Jaris sendiri hanya bisa ada dengan adanya si Zaid, ya enggak? Mungkin apa enggak itu? Gak mungkin. Sama aja kamu bilang mengatakan bahwa pada akhirnya itu akan terjadi apa? Berkumpulnya dua hal yang bertolak belakang. Sesuatu dikatakan ada sekaligus tiada gitu loh. Paham nggak? Nih, Zaid ini kan hanya bisa ada dengan adanya Jaris kan? Tapi Jaris juga hanya bisa ada dengan adanya Zaid, ya nggak? Pada akhirnya akan terjadi sesuatu yang dikatakan ada sekaligus tiada gitu loh. Paham nggak? Mustahil. Nggak masuk akal kan? Makanya kita katakan kalau alam ini punya sebab, nggak mungkin yang menjadi sebab itu adalah alam. Karena nggak mungkin A bergantung kepada B, B bergantung kepada A. Lihat sini nih, lihat sini. A, lihat nih, lihat sini. A bergantung kepada B. Artinya A ini diadakan oleh si B. Si A ini diadakan oleh si B kan? Diadakan oleh si B. Artinya si A ini baru bisa ada kalau ada si B, ya nggak? Tapi masalahnya dikatakan juga bahwa si B ini juga bergantung sama si A gitu loh. Si B ini hanya bisa ada dengan adanya si A. Masuk akal nggak? Jadi B ini baru ada dengan adanya A juga baru ada dengan adanya B. Ya kagak bakal ada kalau gitu, ya nggak? Dua-duanya nggak bakal ada. Karena akan terhimpun dua hal yang kontradiktif. Dikatakan ada sekaligus tiada. Dikatakan ada karena dia menciptakan si B. Si B juga dikatakan ada menciptakan si A. Tapi juga nggak bakal ada tetap ada si A. Ribet lah pokoknya. Paham nggak? Ya paham nggak paham itu mustahil kayak begitu. Jaris diciptakan oleh Zaid. Artinya si Zaid bergantung sama Zaid kan? Kau bisa ada dengan adanya Zaid, ya nggak? Masalahnya si Zaid sendiri hanya bisa ada dengan adanya kamu, ya nggak? Ya kagak bakal ada. Kayak gini Nok, kayak gini Nok, nih, dengerin. Laki-laki datang ke rumah kamu. Jamilah, ada datang. Mau ngelamar kamu. Terus kamu bilang syarat begini, dengerin Jamilah, syaratnya kayak gini nih. Kamu bisa melamar aku setelah kamu bekerja di pabrik Gajah Tunggal misalnya ya. Oh kalau nggak gini deh, jadi ustadz. Kamu kan pengen jadi ustazah. Jamilah bilang sama calon suaminya, kamu bisa menikahi aku setelah jadi ustadz. Tapi kamu nggak akan bisa jadi ustadz kecuali setelah menikahi aku. Bisa nggak?
Bisa nggak? Si Jamilah bilang sama calon lakinya, kan bilang nih, kamu ya baru bisa jadi suami aku kalau setelah jadi ustadz. Nih, setelah jadi ustadz. Tapi kamu juga hanya bisa jadi ustadz setelah jadi suami aku. Bisa terjadi nggak itu? Kagak terjadi kan? Ujung-ujungnya apa? Kagak kawin-kawin sama dia, ya nggak? Karena dia menggantungkan syarat dengan sesuatu yang mustahil gitu loh. Masa dibilang katanya dia bisa menjadi suaminya Jamilah setelah jadi ustadz. Lah tapi dia hanya bisa menjadi ustadz dengan menjadi suaminya Jamilah, paham nggak? Itu namanya apa? Daur. Cara berpikir yang kayak begitu tuh. Jamilah, ngerti nggak? Bayangin itu. Kamu ngomong kayak gitu sama laki-laki. Bisa dia nikahin kamu pada akhirnya? Jangan nikahi aku kecuali setelah jadi ustadz. Tapi kamu hanya akan menjadi ustadz setelah menikahi aku. Apa itu maksudnya coba kayak begitu? Iya kan? Kamu misalnya Andika. Darul Arham misalnya berikan syarat. Santri tidak akan diterima ke pondok kecuali setelah lulus SD. Tapi mereka tidak akan lulus SD kecuali setelah masuk pondok. Masuk akal kayak itu? Masa bilang begitu? Santri nih baru bisa masuk pondok setelah lulus SD. Tapi dia hanya bisa lulus SD setelah masuk pondok. Bisa nggak itu? Ya ngaco itu mah. Itulah alasan kenapa kalau kita katakan alam itu ada, sebabnya nggak mungkin alam. Karena nggak mungkin ada sesuatu bergantung kepada sesuatu yang lain, sementara yang lain ini sendiri bergantung pada sesuatu yang tadi. Mustahil. Itu namanya daur atau lingkaran setan. Vicious circle bahasa Inggrisnya. Ini regresi. Kalau ini tasalsul, pernah saya jelasin tasalsul kan? Tasalsul itu kebergantungan sebab akibat yang tidak berakhir. A bergantung kepada B, B kepada C, C kepada D, D kepada E, sampai tidak ada akhirnya. Itu juga mustahil. Contoh kayak makanan yang tadi saya sebut, ya. Bahwa alam semesta ini kalau terdiri sebab akibat, gak mungkin gak berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan. Kalau tidak berakhir sama satu wujud yang tidak disebabkan, alam ini gak bakal ada. Sudah saya jelaskan itu, bukti-bukti kemustahilan tasalsul di buku nanti dibaca ya. Kalau seandainya semua ini kita pahami nih, empat-empatnya, ini 4 istilah kunci yang bisa menguatkan keyakinan kita akan keberadaan pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada celah bagi orang untuk mengingkari keberadaan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.